Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita akan belajar tentang lidah. Sehatkah lidah Anda? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan hasilnya atau buahnya. Amsal 18 ayat yang ke-21. Kita akan belajar hakikat dan juga dampak yang ditimbulkan oleh perkataan kita. Baik sekarang maupun yang akan datang. Episode pertama ini saya beri judul Pertanggungjawabkan perkataan Anda. Matius pasal yang ke-12 ayat 33 sampai dengan 37, Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi. Dan di dalam perbincangan itu, Yesus sampai kepada isu tentang mulut atau lidah. Saya berikan highlight-nya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Kualitas perkataan kita diubah dengan memeriksa kondisi hati kita. Lalu kita memasukkan yang baik untuk direnungkan dan kita ucapkan, maka itu akan membawa dampak yang berbeda. Seringkali dokter, kalau dia memeriksa pasien, pertama, dia minta kita untuk menjulurkan lidah kita. Lalu kemudian dia periksa, apakah kemudian dia menemukan sakit dalam lidah atau dia sengaja memeriksa lidah kita? Bukan. Tetapi biasanya kondisi yang ada di dalam rongga mulut kita ini akan memberi indikasi apakah ada infeksi, apakah ada penyakit yang lebih dalam yang akan dia periksa, atau mungkin deviansi atau kurangnya vitamin yang kita asup di dalam tubuh kita. Dengan kata lain, perkataan yang keluar dari mulut kita itu merupakan indikator dari kondisi hati kita atau keadaan rohani seseorang. Dan perkataan yang keluar dari mulut kita ini memiliki konsekuensi. Alkitab berkata tadi bahwa kita harus mempertanggungjawabkan semua perkataan kita pada hari penghakiman nanti. Nah, tentu banyak orang berusaha untuk mengubah perkataan ini. Dan kebiasaan buruk di dalam melatah atau perkataan kotor, perkataan penghakiman, suka bohong, dan bohongnya sudah menjadi satu gaya hidup atau kebiasaan buruk. Tetapi dia berusaha dan akhirnya tetap gagal. Kenapa? Karena mereka tidak sadar bahwa sumber perkataan itu datangnya dari hati. Jadi kondisi hati rohani kita ini yang kita mesti cek. Hati yang diubah itu menuntun langsung kepada perubahan perkataan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan transformasi perkataan? Ada 3 hal yang akan kita belajar pada saat ini. Yang pertama, sadari bahwa kondisi hati merupakan sumber perkataan. Di dalam ayat 34 dan 35 dikatakan karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Konten dalam hatinya. Orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jantung kita ini memompa darah ke seluruh tubuh. Dan ini adalah kehidupan. Ya, lifeline kita ini. Di dalam darah yang dipompa ini tentu ada oksigen yang menjadi nutrisi dan untuk juga asupan otak. Dan ada juga vitamin, semua mineral yang diperlukan oleh tubuh, itu semua ditransport lewat darah. Tetapi seringkali juga kita tanpa sadar mengizinkan racun masuk dan kemudian ditransport ke seluruh tubuh. Yang akhirnya nanti membawa dampak kepada kesehatan kita. Sama halnya dengan hati kita ini. Hati kita ini memompa semua pikiran, semua perasaan, semua keputusan hati kita, keputusan hidup kita. Bila yang masuk itu toksik atau racun, maka itu akan mempengaruhi cara berpikir, perasaan, bahkan keputusan yang akan kita ambil. Berhati-hati apa yang masuk dan apa yang kita transport dari hati kita ini kepada perkataan kita. Sadari, sumber dari perkataan kita ini datangnya dari hati kita. Yang kedua, bahwa perkataan dipertanggungjawabkan saat penghakiman. Ayat 36 dan 37, Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perkataan sia-sia artinya perkataan yang tidak membangun, perkataan yang tidak bermakna, perkataan yang tidak membawa guna kepada orang lain. Dan perhatikan baik-baik. Dan ini kabar buruknya.
Allah merekam semua yang kita katakan. Allah merekam sepanjang umur hidup kita di bumi ini. Dan ternyata itu membawa dampak kepada apa yang akan terjadi di sorga atau di neraka. Bila orang tidak percaya kepada Kristus, dia dihakimi, dan di neraka dia pun akan mendapatkan penghakiman dari perkataannya. Di sorga, hal yang sama. Orang percaya akan menghadapi tahta Kristus, tentu dia tidak akan kehilangan sorganya, tetapi upah di dalam kerajaan sorga bisa kehilangan. Karena kita akan mendapat upah di sorga nanti. Nah, upah kita apa yang kita mau kumpulkan yang sejak sekarang bisa kita lakukan. Bila itu membawa berkat, membawa damai, membawa kehidupan, perkatakan itu. Karena itu akan mempengaruhi upah kita nantinya di kerajaan sorga. Dan yang terakhir, bahwa perbendaharaan hati meningkatkan kualitas perkataan kita. Konten daripada hati kita. Yesus berkata, dari perbendaharaan yang baik akan keluar perkataan atau hal yang baik. Ada perbendaharaan, jadi ada inventory. Nah, hati kita ini, apakah itu perasaan, cara berpikir, atau kehendak kita, itu semua seperti gudang yang harus kita isi dengan apa? Apa yang akan kita masukkan ke dalam perbendaharaan hati kita ini? Firman Tuhan berkata, apa yang kita perkatakan itu datang dari apa yang kita pikirkan. Jadi perkataan ini hanya meneruskan apa yang dinyatakan dalam hati kita. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas perkataan kita? Mari kita lihat Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Fokus kita haruslah memperbaiki konten perbendaharaan hati kita dengan merenungkan firman. Kata merenungkan firman di dalam perjanjian lama dipakai kata mengunyah, seperti memamah biak. Ya, jadi self-talk, memamah biak. Kita tahu bahwa sapi yang memamah biak, itu kalau dia habis merumput, dia duduk, dan mulutnya itu terus mengunyah. Kita melihat, di mulutnya mengunyah terus. Dan kemudian setelah itu ditelan sama dia, dan kemudian nanti dilemparkan lagi, dilontarkan lagi, dan sudah bentuk bola-bola, dan kali ini sudah bercampur antara saripati dan juga rumput yang masih kasar. Diolah lagi, dikunyah lagi, ditelan lagi, dilontarkan lagi. Terus sampai akhirnya saripati yang terakhir, yang paling bermanfaat, itu yang masuk ke dalam usus halus, lalu kemudian ditransport ke seluruh tubuh. Hal yang sama. Setiap apa yang kita dengar, kita perhatikan baik-baik. Semua yang kita dengar ini, ada pepatah berkata kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa melarang dia untuk menaruh sarang dalam pikiran, dalam kepala kita. Hal yang sama. Mungkin banyak orang tidak bisa kita hentikan untuk bicara yang jahat. Tetapi kita bisa menyaring dan menutup telinga kita dari apa yang tidak benar dan jahat. Hari ini kita punya pilihan untuk kita memikirkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan. Kita pikirkan semua itu. Kita yang sudah ditebus, Roh Allah tinggal di dalam kita. Hati kita ini dipenuhi dengan kehadirannya, dipenuhi dengan kerinduannya. Dan sewaktu kita memperkatakan, memasukkan firman itu, dan mulai merenungkan, dan mulai mengubah cara melihat, cara kita berpikir, cara kita merespon, yang menentukan nanti keputusan kita berikutnya. Ada satu hal yang saya melihat di dalam merenungkan juga adalah kata self-talk. Tentu ini tidak sama dengan sugesti diri. Apa maksudnya self-talk? Karena kata merenungkan dalam perjanjian lama juga punya arti muttering. Seperti orang yang berbicara sendiri. Potensi kita, kekuatan kita ini akan menjadi lebih kuat, lebih bermanfaat bila kita juga memperkatakan. Contoh misalnya begini. Kita melakukan sesuatu yang baik. Lalu kita mendapat respon. Misalnya di WA, oh terima kasih Pak Markus. Sangat memberikan sekali semangat firman ini. Lalu kita mulai ngomong kepada diri kita. Wah Pak Anu bilang, wah firmannya sungguh memberkati, atau wah hari ini pekerjaan saya dipuji oleh bos saya. Kita ngomong sama mungkin pasangan kita, atau kita ngomong sama anak kita, wah hari ini orang yang mengatakan bahwa hasil karya kamu bagus. Dan itu akan membuat kita semakin semangat untuk melakukan apa yang sudah baik tadi.
kita akan semakin semangat lagi untuk memperbaiki dan meningkatkan, membuat dampak kepada banyak orang. Hari ini kita belajar bahwa perkataan kita itu sumbernya dari perbendaharaan hati kita dan akan dihakimi di penghakiman terakhir. Tetapi bagaimana cara meningkatkannya? Isilah hati kita ini dengan firman, dengan hal-hal yang dari Tuhan. Dan perkatakan itu. Perkatakan kepada diri kita, perkatakan kepada orang lain, perkatakan kepada situasi. Dan kita akan melihat kemenangan akan kita dapatkan. Bapa di surga, kami bersyukur. Di dalam perkataan kami ada kuasa untuk mencipta. Dan biarlah pada hari ini kami memperkatakan yang baik. Ampuni kami bila hati kami ini penuh dengan kecemaran, penuh dengan hal-hal yang datang dari dunia, yang tidak memuliakan Tuhan, baik kepahitan, kekecewaan, amarah. Hari ini Tuhan kami mau minta Roh Kudus untuk menyucikan dan membersihkan hati kami dan membawa hati kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah perkataan kami akan menjadi perkataan yang sehat. Dan biarlah setiap apa yang baik, apa yang benar, apa yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang membawa kemuliaan kepada Kristus, itulah yang akan kami pikirkan dan kami perkatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.